Salam Bapak Ibu, kakak adik semua, selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih sudah klik video ini, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan penuh sukacita. Hari ini saya mau membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan buat kita semua, yaitu iman tanpa perbuatan adalah mati atau sia-sia. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kami. Saat ini kami ingin memahami atau mendalami firman-Mu dan belajar tentang bagaimana iman sejati harus dihidupi melalui perbuatan nyata. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami dan merenungkan dan mempraktekannya firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan kakak adikku semua, seringkali kita mendengar orang bilang yang penting percaya aja sama Tuhan. Memang betul, iman itu penting banget, tapi apakah cukup hanya percaya? Nah, hari ini kita akan bahas apa yang dimaksud Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26, di mana dia bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kakak adik semua mau membaca Yakobus 2 ayat 14 sampai 26, bacakan di dalam Alkitab masing-masing ya. Nah, apa arti iman yang hidup? Kenapa iman harus disertai perbuatan? Dan gimana kita bisa mempraktekkan iman yang hidup dalam keseharian? Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, apa itu iman yang hidup? Kita mulai dari definisi iman. Dalam Ibrani 11 ayat 1 tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman itu percaya pada Tuhan, bahkan saat kita belum melihat hasilnya. Tapi, iman yang hidup itu nggak cuma berhenti dan percaya. Iman yang hidup adalah iman yang menggerakkan kita untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya begini, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu penyedia segalanya, Tuhan itu sumber dari segalanya, iman itu harus mendorong kita untuk bersyukur dan memberikan kepada yang membutuhkan. Kalau kita percaya Tuhan itu kasih, maka iman itu harus terlihat dalam cara kita mengasihi sesama. Biar kita lebih memahami tentang iman ini, saya ada sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini kita buat saja lampu tanpa arus listrik ya. Bayangkan ada lampu yang cantik, tapi nggak tersambung ke listrik. Lampu itu nggak bisa nyala dan nggak berguna kan? Nah, lampu tanpa listrik sama seperti iman tanpa perbuatan, sama dengan mati atau sia-sia dan nggak berdampak. Jadi iman sejati itu harus disertai dengan tindakan nyata, supaya hidup kita bisa menjadi terang bagi orang lain. Itu adalah poin yang pertama. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17 bilang, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Apa maksudnya? Yakobus kasih contoh sederhana. Kalau ada orang yang kelaparan atau kedinginan, terus kita cuma bilang, semoga kamu diberkati, tapi nggak kasih makanan atau pakaian, apakah itu iman? Enggak, itu cuma kata-kata kosong tanpa tindakan. Iman tanpa perbuatan itu kayak tubuh tanpa roh, mati dan nggak berguna. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mempraktikkan iman kita. Jangan sampai iman kita cuma sekedar ucapan, tapi nggak kelihatan dalam perbuatan. Itu poin yang kedua. Kita masuk kepada poin yang ketiga. Contoh iman yang disertai perbuatan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua, Yakobus juga kasih 2 contoh luar biasa tentang iman yang hidup. Abraham menunjukkan imannya dengan taat kepada Tuhan. Bahkan saat Tuhan meminta dia mempersembahkan Ishak anaknya, itu ujian yang berat banget, tapi Abraham tetap taat karena percaya kepada Tuhan. Dan ketaatannya itu dihitung sebagai kebenaran. Yakobus 2 ayat 21-22. Contoh yang kedua yaitu Rahab. Rahab ini adalah perempuan non-Israel yang menunjukkan imannya dengan menyembunyikan mata-mata Israel. Tindakan itu sangat berisiko, tapi karena Rahab percaya kepada Allah Israel, dia bertindak dengan berani. Iman Rahab nggak cuma di mulut, tapi nyata dalam perbuatannya. Kita bisa baca dalam Yakobus 2 ayat 25. Dua tokoh ini mengajarkan kita bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan tindakan nyata, bahkan di tengah situasi sulit sekalipun. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu tantangan untuk kita. Nah, sekarang kita tanya ke diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mempraktekkan iman yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kasih kepada sesama. Jangan cuma berkata, aku berdoa untukmu, tapi juga menunjukkan kasih itu lewat tindakan. Kalau ada teman yang kesulitan, bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, pelayanan di gereja atau komunitas. Ambil bagian yang dalam pelayanan, entah itu di gereja, komunitas, atau lingkungan kita. Intinya kita jadikan pelayanan sebagai wujud nyata dari iman kita, supaya melalui pelayanan yang kita ambil, itu kita bisa menjadi terang dan garam bagi orang lain. Yang ketiga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Iman kita harus tercermin dalam cara hidup. Jujur, rendah hati, dan mengasihi orang lain meskipun sulit. Kita lihat dari sebuah ilustrasi pohon dan buahnya. Yesus bilang dalam Matius 7 ayat 17-20, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon tanpa buah gak ada gunanya. Begitu juga iman tanpa perbuatan tidak ada dampaknya bagi orang lain dan tidak memuliakan Tuhan. Sekarang kita masuk kepada poin yang kelima. Mengapa iman dan perbuatan itu harus seimbang? Ini sangat penting. Kenapa iman dan perbuatan itu nggak bisa dipisahkan? Karena iman itu akar dan perbuatan itu adalah buah. Akar yang kuat tanpa buah tetap nggak menghasilkan apa-apa. Yakobus menegaskan bahwa iman sejati selalu menghasilkan tindakan nyata yang memuliakan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan kakak adikku semua, mari kita merenungkan, apakah iman kita saat ini sudah menjadi iman yang hidup atau masih pasif seperti lampu tanpa arus listrik? Tuhan memanggil kita untuk memiliki iman sejati yang menghasilkan kasih, pelayanan, dan ketaatan. Jangan biarkan iman kita itu mati, tapi jadikan itu hidup dan berdampak bagi sesama. Begitu saja kurang lebih pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian diberkati oleh video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kita bisa menjangkau lebih banyak orang dengan firman Tuhan. Sebelum saya menutup, saya akan memberitahukan setiap hari Jumat jam 7 malam saya akan memposting video renungan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan ketinggalan dengan firman-Nya ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Tolong kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu yang hidup sehingga iman kami terlihat dalam kasih dan tindakan nyata kepada sesama. Berkati setiap Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, supaya mereka semakin dikuatkan dan dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.